Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika berada di dalam satu masjid atau musola atau tempat ibadah, di rumah, di sekolah atau dimanapun, saat kita hendak melaksanakan sholat secara berjamaah, biasanya kita saling mempersilahkan untuk menjadi imam atau bahkan berebut untuk menjadi imam. Bagaimana sebenarnya aturan-aturan memilih imam yang layak sebagaimana aturan syariat? Saudaraku, setidaknya ada 5 hal atau 5 tahapan cara memilih imam sholat, karena imam adalah penentu kebaikan sholat kita atau tidak. Yang pertama, ketika ada orang yang dicalonkan imam, maka pilihlah yang afshah atau yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ketika dia lebih fasih, lebih baik, lebih memahami ilmu-ilmu tajwid, maka pilihlah, karena dia akan menjamin bahwa rukun-rukun atau kewajiban ucapan yang harus dilafadzkan di dalam sholat akan menjadi baik. Apabila dia tidak memahami cara membaca Al-Quran dengan benar, maka dikhawatirkan rukun qauli atau rukun-rukun yang harus diucapkan dalam sholat akan menjadi rusak. Tapi ketika ada beberapa orang yang sama fasihnya, sama bagusnya dalam baca Al-Quran, kita memilih yang mana? Pilihlah yang lebih alim atau a'lam di dalam ilmu agamanya, terutama lebih alim di dalam pengetahuan tentang sholat. Ketika ada orang-orang yang sama pengetahuannya, sama alimnya dalam hal agama, memilih yang mana? Tahapan yang ketiga adalah akbar. Pilihlah orang-orang yang usianya lebih tua di antara keduanya. Apabila mereka berusia sama, tanggalnya sama, harinya sama, bulannya sama, lahirnya sama lah, karena mereka kembar. Pilih yang mana? Pilihlah orang yang menjadi sahibul bait di situ, atau orang yang pertama kali tinggal di daerah itu. Tapi mereka sama-sama orang situ. Bagaimana kita memilihnya? Pilih yang terakhir adalah siapapun yang masuk lebih dahulu di antara mereka ke dalam masjid tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui tahapan-tahapan ini, maka berhati-hatilah ketika memilih guru. Berhati-hatilah ketika memilih imam, karena mereka adalah sebagai penentu bagaimana sholat kita menjadi sah atau tidak secara ilmu fikih. Karena semua yang berkaitan dengan sholat akan berkaitan dengan segala amaliyah kita sehari-hari. Sholat menjadi sebuah penentu segala amal kebaikan dan akan menjadi sebuah rapot untuk kita diterima atau tidaknya amal-amal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.